Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Elda Anuzar, NPM 1006030318086, mahasiswi farmasi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan medikasi tentang bagaimana cara menghadapi tips and trik anak yang sulit makan. Umumnya untuk para orang tua, terkhususnya untuk para ibu, menghadapi anak yang sulit makan itu merupakan masalah yang besar. Apalagi untuk para ibu muda yang baru mempunyai anak pertama, pasti agak sedikit kaget, pusing, berpikir, kenapa ya anak saya kok jadi sulit makan? Kenapa ya anak saya kok berat badannya sekarang menurun, gak mau makan, dan yang lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tips and triknya menghadapi anak yang sulit makan. Anak-anak biasanya akan sulit makan atau hilang nafsu makan itu ketika menginjak usia balita. Dikarenakan pada usia balita ini, anak-anak ini sedang aktif-aktifnya, sedang aktif bermain, banyak mengenal hal baru. Mungkin salah satu faktor juga mengapa anak sulit makan itu, mungkin sang anak memiliki ketakutan tersendiri pada suatu makanan. Misalnya, tidak suka teksturnya, tidak suka aromanya, atau tidak suka baunya. Itu bisa menjadi salah satu faktor mengapa anak menjadi sulit makan. Oke, yang pertama sebelum kita ke tahap bagaimana cara mengatasinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebab sang anak itu menjadi sulit makan. Dikarenakan setiap anak itu pasti mempunyai penyebab yang berbeda-beda. Berikut ada mungkin beberapa contoh penyebab sang anak itu sulit makan. Yang pertama, ada anak yang hanya mau makannya itu-itu saja. Contohnya, misalnya sang anak hanya ingin makan ayam terus, atau ikan terus. Contoh yang kedua yaitu ada anak yang ingin makannya makanan siap saji saja, misalnya seperti nugget, sosis. Dan yang ketiga, anak mengalami gangguan pencernaan. Misalnya sang anak lagi sembelit atau diare, itu bisa menjadi penyebab sang anak menjadi malas makan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatasi anak yang sulit makan. Yang pertama, para bunda atau para ibu-ibu cobalah membuat makanan dengan inovasi yang baru. Misalnya, bagi anak yang suka makanannya makanan siap saji saja, coba ibu-ibu membuat inovasi makanan chicken tepung siap saji juga, tetapi menggunakan tepung kedelai. Jadi kita lebih memanfaatkan bahan-bahan yang alami, membuat sayuran dengan sayuran yang berwarna-warni seperti capcay dengan wortel, brokoli dicampur ayam suwir, jagung. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk memakannya. Dan jangan lupa para ibu atau para bunda juga siapkan cemilan untuk anak agar anak lebih semangat untuk makannya dan bisa meningkatkan nafsu makan anak. Yang kedua itu bagaimana cara mengatasinya. Ibu-ibu atau para bunda-bunda juga bisa membuat jadwal yang tepat. Misalnya makan 3 kali sehari, untuk cemilannya 2 kali sehari. Mungkin ini bisa membuat anak lebih teratur untuk makan. Yang ketiga, jauhkan anak dari televisi atau binatang peliharaan agar fokus anak tidak terbagi. Dan yang keempat, jangan lupa ucapkan pujian kepada anak yang sudah berhasil menghabiskan makanannya. Seperti, alhamdulillah anak mama sekarang sudah pinter ya, udah habis ya makannya, kayak gitu. Yang kelima, yang terakhir, libatkanlah anak dalam menyajikan makanan. Ajak anak mulai dari ke pasar, memilih menu, sampai menyajikannya. Hal ini akan membuat anak lebih berselera makan dan muncul rasa penasaran kepada makanan yang sudah ia buat.
Tetapi ada sebagian orang tua yang menghadapi masalah atau kasus anak yang sulit makan ini dengan memberikan anaknya itu suplemen makanan. Sebenarnya suplemen makanan itu apa sih? Suplemen itu adalah untuk melengkapi kebutuhan gizi, memelihara, meningkatkan, dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan efek fisiologi, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan yang lainnya. Sebelum kita memberikan suplemen makanan terhadap anak, sebaiknya kita sebagai apoteker menanyakan terlebih dahulu kepada sang ibu sudah berapa lama anaknya mengalami sulit makan. Lalu tanyakan apakah sang anak mempunyai alergi obat. Kemudian sang anak sekarang usianya berapa. Jika semua itu sudah ditanyakan, maka kita dapat menentukan suplemen apa yang pantas untuk anak sesuai dosis yang sudah ditentukan. Salah satu contoh suplemen makanan pada anak itu, makanan untuk anak itu contohnya ada Kurkuma Plus. Mungkin ini sedikit tips and trick dari saya terkait menghadapi masalah anak yang sulit makan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.